Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hotsa Putra Hasibuan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 LPTK Institut Agama Islam Negeri Takengon. Saya akan melaksanakan video pembelajaran ujian kinerja pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Ya, alhamdulillah sehat. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, tolong dulu bangku dan mejanya diluruskan. Kalau ada sampah, tolong dipungut. Sudah? Ya, kepada ananda kami silakan pimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik. Sebelum Bapak absen, Bapak sapa dulu kalian ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, baik. Nah, sebelumnya Bapak akan absen dulu ya. Apa kira-kira ada yang tidak hadir? Baik, sekarang dengarkan. Abdullah Nasir, Akila Hairani, Aprilina, Akhiruddin, Demriyadi, Cika Elisa, Dian Daniar, Nurul Asikin, Ilham Utama, Ramadhani Sapitri, Ilmita, Zaki. Berarti hadir semua kan? Ya, baik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita menyegarkan pikiran kita dulu dengan ice breaking. Bagaimana ice breakingnya? Seperti biasa kita tepuk semangat dulu untuk menambah semangat. Kita tepuk semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Ya, aplaus dulu untuk kita semua. Pada hari ini kita akan membahas topik kita yaitu tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Nah, sebelumnya pelajaran yang lewat kita sudah membahas tentang akhlak kepada Allah, akhlak kepada orang tua, dan akhlak kepada guru. Nah, pada kesempatan ini
kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu dengan topik indahnya saling menghargai dalam keragaman. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada materi hari ini adalah satu, mendeskripsikan keragaman sebagai sunnatullah agar saling mengenal dengan baik. Yang kedua, menyebutkan ajaran kebaikan dari agama Islam dan selain agama Islam. Yang ketiga, mengungkapkan perasaan mengenai pengalaman bergaul dengan teman yang berbeda agama. Yang keempat, saling menghargai dan menghormati pemeluk agama yang berbeda agama, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Yang kelima, meyakini bahwa keragaman sebagai sunnatullah dengan benar. Dan yang keenam, menghormati orang lain sebagai cerminan dari iman yang baik. Keenam, inilah yang diharapkan bisa kita selesaikan ataupun bisa kita capai setelah mempelajari materi ini. Nah, jadi Bapak harapkan kalian perhatikan, kalian dengarkan sehingga nanti kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sampai di sini paham? Nah, ini ada Bapak tanya dulu. Pernahkah kalian melihat ada sekelompok orang sedang duduk bersantai tapi berbeda agama? Pernah? Yang kalian perhatikan itu apakah mereka berantem atau tetap duduk rukun? Nah, itu menandakan bahwa walaupun mereka berbeda agama, berbeda suku, tetapi mereka tetap rukun karena mereka menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di setiap manusia. Nah, jadi siapa saja yang perlu kita hargai dalam kehidupan ini? Apakah yang harus sama agamanya atau tidak? Tentunya harus menghargai walaupun berbeda agama, berbeda suku, dan berbeda budaya. Nah, pernahkah kalian berkomunikasi dengan orang yang beda suku, ras dengan kalian? Pernah. Selanjutnya pertanyaannya, menurut kalian apa manfaat atau hikmah diciptakan kita dengan berbeda-beda, baik suku, ras, agama, dan budaya? Silakan. Untuk saling mengenal. Untuk saling mengenal. Ada lagi? Apa itu? Saling menghormati. Saling menghormati. Ada lagi? Apa? Saling menghargai. Ada lagi? Silakan. Supaya mensyukuri setiap perbedaan yang ada. Nah, baik. Kalian sudah bisa memahami apa yang disebut dengan hikmah dari diciptakannya kita berbeda-beda. Itulah yang diharapkan setelah kita mempelajari materi ini. Sampai di sini ada yang mau dipertanyakan? Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Bapak akan menampilkan gambar dan video. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Di sini ada beberapa gambar. Nah, perhatikan. Ini menggambarkan pelajaran kita hari ini. Ini di gambar yang pertama. Ini kira-kira apa yang kalian pahami tentang gambar ini? Gambar tentang keragaman agama. Ada agama Islam, ada agama Yahudi,
ada agama Kristen, ada Hindu, ada Buddha, tetapi mereka tetap terlihat rukun. Nah, selanjutnya, ini gambar apa? Keragaman budaya. Di Indonesia ini banyak sekali ragam budaya kita. Banyak, mulai dari ada budaya Aceh, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan, Papua, dan masih banyak lagi. Nah, yang ini kerjasama, menandakan walaupun kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras, dalam satu lingkungan, itu bukan menjadi alasan kita tidak bekerja sama. Akan tetapi itu adalah peluang untuk menjalin kerjasama sehingga dalam kehidupan ataupun lingkungan tersebut terjadi kenyamanan lingkungan yang harmonis. Nah, apakah kalian pernah melaksanakan kerjasama? Pernah. Jadi, kalau kalian sudah memahami apa yang tersirat ataupun yang tergambar dari gambar tersebut, nah sekarang Bapak akan menampilkan video tentang keragaman. Kita akan belajar mengenal beberapa suku yang ada di Indonesia. Tapi sebelum itu, adik-adik jangan lupa ya tekan tombol merahnya agar adik-adik tidak ketinggalan video-video terbaru dari Alessia Family. Untuk data Badan Pusat Statistik, Silakan perhatikan videonya. ada 1.340 suku bangsa di Indonesia. Wah, banyak sekali ya adik-adik. Masing-masing memiliki adat istiadat yang berbeda-beda dan unik. Meskipun demikian, ragam suku tersebut memperkaya Indonesia sebagai suatu bangsa yang besar. Di Indonesia, suku bangsa yang memiliki populasi paling banyak adalah suku Jawa. Nah, selanjutnya, yuk kita kenali 15 suku bangsa yang ada di Indonesia. Pertama, kita akan mengenal macam suku di Pulau Jawa. Macam suku di Indonesia yang pertama adalah suku Jawa. Suku Jawa adalah suku terbesar yang ada di Indonesia, yang mana berasal dari kawasan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Orang Jawa begitu terkenal dengan aksen medoknya saat berbicara, dan hal tersebut sulit untuk dihilangkan karena merupakan bawaan genetik. Kedua, ada suku Sunda. Suku Sunda adalah salah satu suku yang berada di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, suku Sunda juga dikenal sebagai suku terbesar kedua yang ada di Indonesia setelah suku Jawa. Suku Sunda juga dikenal dengan alat musik yang dimilikinya yang dikenal dengan nama angklung. Selanjutnya ada suku Betawi. Dan suku di Indonesia berikutnya adalah suku Betawi. Betawi adalah salah satu suku yang berada di kawasan DKI Jakarta. Selain daripada suku Sunda dan juga Jawa, suku Betawi dikenal dengan ondel-ondelnya yang sangat populer. Keempat ada suku Madura. Suku Madura dikenal sebagai macam-macam suku di Indonesia yang menghuni kawasan Jawa Timur. Namun selain suku Madura, ada pula suku lainnya seperti suku Osing ataupun Tengger. Untuk suku Madura ini sendiri dikenal sebagai etnis yang memiliki populasi cukup besar. Nah, selanjutnya kita akan mengenal macam suku di Pulau Kalimantan, yaitu suku Banjar. Banjar adalah salah satu suku yang berada di kawasan Provinsi Kalimantan Selatan. Suku Banjar dikenal dengan jumlah penduduknya yang mencapai angka 4,1 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 2,7 juta jiwa yang tinggal di kawasan Kalimantan Selatan, sedangkan sisa lainnya berada di perantauan. Selanjutnya ada suku Dayak. Suku Dayak adalah salah satu macam suku yang berasal dari Kalimantan. Namun, selain suku Dayak, Kalimantan Barat juga dikenal dengan beragam jenis suku bangsa lainnya. Sementara itu, Nah, sekarang setelah kalian menonton video, Bapak ingin mengajukan pertanyaan. Mengapa di dunia ini terdapat banyak keragaman? Ayo, siapa yang bisa jawab? Silakan. Keragaman
Allah ingin melihat bagaimana manusia menyikapi perbedaan. Apakah dengan sikap egois dan sombong, atau dengan rendah hati, saling menghargai, dan menjunjung tinggi persaudaraan? Iya. Saudara tadi mengatakan bahwa keragaman itu adalah ujian. Kira-kira ada lagi? Siapa lagi? Lagi? Ya, silakan. Keragaman di dunia adalah hasil dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan sebagai tanda kekuasaannya. Ini disebutkan dalam Al-Quran di mana Allah menciptakan manusia dengan keragaman agar manusia menyadari kebesarannya dan berusaha untuk saling mengenal satu sama lain. Iya, ada lagi? Nah, ada lagi? Ya, silakan. Keragaman memperkaya kehidupan manusia. Dengan adanya berbagai budaya, bahasa, agama, dan tradisi, manusia dapat saling belajar dan melengkapi. Misalnya, setiap budaya memiliki kearifan lokal dan nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan pelajaran bagi yang lain. Iya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, karena kalian sudah memahami dari video yang ditampilkan dan beberapa pertanyaan sudah kalian jawab, selanjutnya kita akan memasuki diskusi kelompok. Kepada anak-anak kami, di sini nanti kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Baru kelompok 4. Ya, baik, kepada anak kami silakan bentuk kelompoknya. Kita akan melakukan diskusi. Tugas kelompoknya adalah setiap kelompok mendiskusikan ataupun merumuskan pertanyaan penelitian terkait keragaman sebagai sunnatullah. Jadi nanti setiap kelompok ada beberapa pertanyaan. Dan kalian juga harus bisa menjawabnya. Paham? Sekarang Bapak akan bagi ya. Nih. Untuk kelompok 2. Nih. Kelompok 3. Kelompok 4. Silakan. Silakan didiskusikan.
Sudah siap semua? Baik, kalau sudah siap semua, selanjutnya kita akan melihat kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Sekarang dimulai dari kelompok 1. Kepada kelompok 1 silakan presentasikan hasil diskusinya. Silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan semua. Yang satu kelompok. Kepada kelompok yang lain, silakan memberikan tanggapan, kritik, ataupun saran atas pemaparan dari kelompok 1. Ada? Ya, silakan. Penyampaiannya sudah jelas. Kedepannya hasil diskusinya bisa dikembangkan lebih luas. Ya. Terima kasih kepada kelompok 2. Sudah memberikan tanggapannya. Aplaus dulu untuk kelompok 2. Ya, selanjutnya kembali ke kursi masing-masing. Nah, selanjutnya Kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 2. Silakan maju ke depan. bagaimana penerapan nilai-nilai Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dalam menciptakan harmoni sosial di masyarakat majemuk. Dengan memahami pesan ayat ini, masyarakat akan lebih menghargai perbedaan dan berusaha untuk mengedepankan ketakwaan serta persatuan atas perbedaan. 6. Apa dampak dari kekurangannya pemahaman terhadap keragaman sebagai sunnatullah dalam kehidupan bermasyarakat? Kurangnya pemahaman dan memicu konflik, diskriminasi, dan perpecahan di tengah masyarakat yang beragam. Berikan dulu aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya, kepada kelompok lainnya silakan menambahi, memberikan saran ataupun kritiknya. Ada? Ya, silakan. Kepada kelompok berapa? Kelompok 3? Pada kelompok 3, silakan. Menurut kami hasil presentasinya sudah jelas dan benar. Semoga hasil diskusi berikutnya semakin bagus dan menarik. Ya, semoga ke depannya hasil diskusinya makin bagus dan makin menarik. Aplaus dulu untuk kelompok 3. Kelompok 3 membacakan hasil diskusi kami. 1. Apa saja faktor penguatan dan penghambat terciptanya toleransi dalam masyarakat yang beragam? Yaitu faktor penguatan pendidikan, dialog antar agama, dan pemimpin yang adil. Faktor penghambatan prasangka, fanatisme, dan kurangnya komunikasi. 2. Bagaimana keragaman budaya dan agama dapat dijadikan modal sosial dalam membangun perdamaian dunia? Yaitu keragaman menjadi sarana untuk memperkaya perspektif dan membangun kerjasama lintas budaya, sehingga menciptakan hubungan yang damai antar bangsa. Menurut kami penyampaiannya sudah bagus. Kedepannya hasil diskusinya bisa ditambahi sehingga menjadi lebih luas. Ya, tanggapan ataupun saran dari kelompok 4. Presentasinya sudah bagus. Kedepannya hasil diskusinya boleh ditambahi sehingga hasilnya lebih
luas dan lebih mudah untuk dipahami kembali. Ya, aplaus dulu untuk kelompok 4 yang sudah menanggapi. Ya, kepada kelompok 3 silakan kembali ke kursi masing-masing. Kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan diskusi kami. Sunnatullah adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku secara universal dalam pencipta dan pengatur alam semesta, termasuk hukum-hukum yang mengatur kehidupan manusia. Allah menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan agama mereka Allah saling mengenal, belajar dan melengkapi satu sama lain. Keragaman mengajarkan manusia untuk hidup saling menghormati dan menciptakan kedamaian di tengah perbedaan. Kelompok yang ingin menambahi ataupun memberikan kritik dan saran dipersilakan. Ada? Ya, silakan dari kelompok 1. Diharapkan hasil diskusinya lebih bagus dan menarik. Dulu untuk kelompok 1. Bapak ingin kalian mengerti dan kalian pahami bahwa keragaman merupakan sunnatullah ataupun ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa manusia itu diciptakan berbeda-beda. Apa maknanya ataupun apa gunanya diciptakan berbeda-beda? Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dijelaskan supaya manusia itu saling mengenal. Bapak ingin dari kalian untuk merefleksikan dari materi kita hari ini. Siapa kira-kira? Ya, silakan refleksikan materi kita hari ini. Keragaman dalam kehidupan manusia adalah bentuk nyata dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan makhluknya dengan berbagai perbedaan seperti suku, bangsa, bahasa, dan budaya. Semua manusia berasal dari satu nenek moyang yang sama, yaitu Nabi Adam dan Hawa, yang menegaskan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang setara di hadapan Allah. Tidak ada yang lebih mulia kecuali mereka yang bertakwa kepadanya. Sebagai umat Islam, memahami keragaman ini mengajarkan kita untuk menghilangkan rasa sombong dan membangun sikap saling menghargai. Perbedaan yang ada bukan untuk dijadikan alasan perpecahan, tetapi sebagai peluang untuk memperkaya pemahaman, mempererat persaudaraan, dan belajar dari satu sama lain. Ajaran Islam sangat jelas dalam mengedepankan nilai-nilai universal seperti kejujuran, kasih sayang, dan tolong menolong, tidak hanya dalam interaksi sesama muslim tetapi juga kepada manusia yang bersikap kepada siap pun tanpa melihat latar belakang suku, agama, atau warna kulit. Hal ini tercermin dalam hadis yang menegaskan bahwa kemuliaan manusia ditentukan oleh ketakwaannya, bukan oleh status ras atau kebangsaan. Ini adalah bahwa keragaman adalah sebuah karunia yang harus disyukuri. Dengan memahami nilai-nilai ini, kita didorong untuk menjaga persaudaraan, menciptakan harmoni, dan mewujudkan perdamaian di tengah masyarakat. Saling menghormati dalam keberagaman adalah kunci untuk membangun kehidupan yang penuh toleransi, damai, dan sesuai dengan ajaran Islam. Mari kita jadikan keragaman sebagai sarana untuk saling mengenal dan mencintai, bukan untuk berselisih, karena pada akhirnya yang paling mulia di antara kita di sisi Allah adalah mereka. Dan selanjutnya, di pertemuan kita berikutnya, kita akan membahas materi yaitu tentang bagaimana kebaikan kita kepada yang sesama agama kita dan yang di luar agama kita. Dan diperhatikan kembali, di situ di buku pelajaran kita sudah ada tugas. Nanti silakan dikerjakan. Kalau dalam pilihan ganda silakan dipilih. Kalau dalam esai silakan dikerjakan, berikan jawaban yang terbaik. Sampai di sini paham?
Baik, berhubung waktu sudah habis, kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian dari Bapak untuk hari ini. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.